Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys ya. Jadi teman-teman mohon koreksinya apabila ada yang salah ya. Walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini seluruhnya ya, ini bukanlah sebuah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gua ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau mau ya, kalau Anda punya masalah yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda gitu. Dan seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya, dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di bagian komentar teman-teman ya. Kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu, kita ada program membership ya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan, dapat bergabung di program membership kita ya. Daftarnya di website www.pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership nanti ya, bebas diskusi setiap hari lah di grup itu ya. Teman-teman juga dapat bertemu dengan Awan secara langsung di hari Selasa jam 8 malam ya. Tiap hari Selasa kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Membership ini nanti berbayar ya teman-teman, cukup sekali aja dan ada diskon khusus nih buat teman-teman semua ya. Silakan bergabung ke membership kita di website www.pajaksmartvip.com. Oke. Kita informasi dulu yang terbaru nih teman-teman ya. Informasi terbaru yang kita dapatkan hari ini, kita lihat nih. Nah, jadi tidak jelas nih sekarang PPh final UMKM itu diperpanjang 1 tahun kah, 4 tahun kah, ataukah diperpanjang selamanya atau dipermanenkan. Ini nggak jelas nih, tiba-tiba ada perbedaan pendapat lagi ya. Judul beritanya adalah tidak satu suara ya, Purbaya bilang PPh final diperpanjang hingga 2029 saja. Mari kita baca ya. Menkeu Purbaya menyebutkan periode pemanfaatan PPh final UMKM akan diperpanjang sampai 2029 saja. Menurut Purbaya, perpanjangan periode itu akan dilakukan berbarengan dengan penyesuaian WP yang berhak memanfaatkan. Program yang dilanjutkan pada 2026 terdiri dari pertama, perpanjangan periode pemanfaatan PPh final UMKM ya, serta penyesuaian penerimanya. Meski demikian, Purbaya tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan penyesuaian penerima dan implikasinya terhadap pemanfaatan skema PPh final UMKM ke depan. Pernyataan Menkeu itu tidak selaras dengan pernyataan Kemenko Perekonomian ya, siapa si Airlangga ya. Kemenko Perekonomian yang mengatakan bahwa PPh final akan diterapkan tanpa batas waktu alias permanen selamanya, khusus bagi WPOP dan WP PT perorangan ya, PTP. Pemerintah sedang dalam proses merevisi PP 55 yang antara lain mengatur PPh final diberlakukan tanpa batas waktu bagi UMKM OP dan UMKM PT perorangan ya, katanya Sekretaris Kemenko. Perpanjangan masa pemanfaatan skema PPh final UMKM hingga 2029 diberlakukan atas koperasi. Terhadap UMKM koperasi diberikan perpanjangan sampai 2029. Ketentuan di atas akan termuat dalam revisi PP 55 ya. Sebagai informasi, batas waktu PP 55 itu ada di PP 55 tahun 2022 ya. Itu untuk UMKM orang pribadi selama 7 tahun ya. Bagi CV, firma, koperasi, BUMN, PTP semuanya adalah 4 tahun. Khusus untuk PT biasa itu adalah 3 tahun, oke? Nah, pertanyaan gua, kenapa si Purbaya memperpanjangnya itu sampai 2029? Teman-teman kepikiran nggak? Pernah nggak kepikiran? Kenapa Purbaya memperpanjang PPh final hanya sampai 2029? Kenapa tidak 2028? Kenapa tidak 2030?
Ya kan? Jawabannya cuma satu, yaitu demi untuk melancarkan pemilu tahun 2029. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi kita nggak usah orang bodoh mikir, anak kelas SMP, kelas 2 juga bisa mikir ya. Ini Purbaya memperpanjang sampai 2029, jelas-jelas tujuannya adalah untuk kepentingan pemilu 2029. Karena ketika 2029 dia mengatakan, gua perpanjang lagi 5 tahun, maka para UMKM diharapkan akan memilih dia, ya kan, menjadi wapres atau menjadi presiden atau apapun lah gitu ya. Tapi sudah pasti perpanjangan PPh final ini adalah komoditas politik yang sengaja dipakai oleh Purbaya and the Gangs ya. Purbaya and the Gangs ya, gangsnya cuma Prabowo doang sih berdua gitu ya. Nah, tetapi terjadi tarik-menarik kepentingan ya di internalnya pemerintahan sendiri ya. Nah, kita lihat pihak-pihak ini, beberapa orang itu mencium bau busuk ya, mencium bau-bau busuk atau bau-bau liciknya si Purbaya ini, sehingga mereka mulai menyebar isu ya. Mereka buru-buru bikin isu nih, kita perpanjangnya, permanenkan aja dah gitu ya, permanenkan aja sesuai dengan keinginan para rakyat-rakyat kita semua ya, termasuk gue bikin petisi pengen diperpanjang, dipermanenkan ya. Kenapa begitu? Karena mereka tidak mau kasih panggung kepada si Purbaya di 2029, ya kan? Satu. Jadi para orang-orang musuh Purbaya ini tidak mau kasih panggung kepada Pak Purbaya di 2029. Jadi mereka bilang kita permanenkan aja PPh final, kan bagus, ya kan? Yang kedua, alasan kedua adalah kenapa mereka minta ini diperpanjang sampai dipermanenkan begitu? Apa tadi gue lupa pikiran gue. Gue tadi baru mikir alasan keduanya apa ya? Oh, alasan kedua adalah karena ini lebih populer lagi gitu loh. Purbaya bilang 2029, kita bilang dipermanenkan, kan kita lebih keren dong. Kita lebih populer dari Pak Purbaya kayak gitu kan. Nah, jadi ini adalah komoditas politik. PPh final UMKM 0,5% adalah komoditas politik, dan itu jelas-jelas akan dipakai oleh Purbaya untuk melanggengkan dia di 2029. Nah, sedangkan musuh-musuh dia bilang, "Oh no, jangan dulu. Jangan salah dulu ya. Kita bikin permanen aja, lebih keren, lebih bagus." Nah, kira-kira Purbaya gimana tuh argumen Purbaya untuk melawan musuh-musuhnya ini ya? Jadi tidak ada orang yang berpikir untuk kepentingan rakyat. Semuanya berpikir untuk kepentingan diri dia sendiri. Itulah politikus di negeri Konoha. Oke, teman-teman ya. Silakan ditulis di komentar apabila ada yang mau bertanya ya. Gue akan berusaha menjawab semampu gue. Ada pertanyaan dari Bapak Nikozon. Oke, Bapak Nikozon. Orang pribadi ikut MLM. KLU-nya adalah pegawai pribadi. Kemudian dia ganti kerjaan. Dia menjadi pedagang komputer dan dagang baju menggunakan PPh final. Tapi KLU-nya masih pegawai swasta. Apakah bermasalah? Jawaban gua adalah Bapak perlu mengganti KLU-nya menjadi KLU pedagang eceran komputer. Udah, gitu aja Pak. Jadi ganti KLU-nya menjadi pedagang eceran komputer atau pedagang eceran baju. Udah, gitu aja Pak ya. Pengenaan batas UMKM apakah dari omset gabungan dua usaha? Jawabannya betul, gabungan semua usaha dalam satu MPWP ya. Jadi kalau satu MPWP punya 3 toko, maka 3-3 digabung dalam rangka menentukan batasan 4,8 M UMKM tersebut. Oke? Nah, jadi langkah pertama adalah ganti KLU. Langkah kedua, pastikan omset di bawah 4,8 M kalau dia masih tetap mau UMKM. Oke? Thank you Pak Niko John, semoga terbantu. Lanjut, Ibu Lisa Mona. Malam ko awak ko, salam sehat bahagia. Terima kasih Bu Lisa, malam sehat selalu. Bapak Mariatan 2107. Malam kawan, malam Pak Mariatan. Program cashback beli FR dari bank berupa uang masuk ke tabungan. Apakah kena pajak? Jawabannya adalah seharusnya kena pajak. Oke. Kalau kena, pajak pasal berapa ya kok? Jawabannya adalah pasal 21 ya, PPh pasal 21 atau istilahnya adalah PPh orang pribadi progresif ya, yang 5, 15, 25, 30. Oke, itu yang paling tepat, yang seharusnya begitu ya. Namun dalam prakteknya beberapa bank kan tidak bikin ya, itu salah ya. Yang benar adalah dipotong PPh 21. Oke, semua teman tuh Pak Mariatan. Ibu Revalian, katanya kemarin permanen. Iya ya,
Jadi musuh-musuhnya Purbaya menyebar isu bahwa ini mau dibikin permanen. Nah, sekarang Purbaya dilema nih, kan dia bilang sampai 2029 aja, tapi musuh-musuh kan tahu kan ini akan dipakai oleh Purbaya untuk mencalonkan menjadi presiden atau wakil presiden di 2029. Jadi musuh-musuhnya bilang, "Ya kita permanen aja kan lebih bagus, lebih keren dipermanenkan." Wah. Jadi Purbaya juga bingung nih, mau pakai argumen apa untuk membatasi sampai 2029, gitu kan? Thank you Bu Revalian, semoga terbantu. Ibu Yuni, Ibu Yunita Syawal. Malam kau, malam Bu Yunita. Untuk SKB belum keluar ya sampai sekarang. Jadi pemotong masih tetap potong 2,5%. Ini mengenai apa nih Bu? SKB apa nih? SKB apa nih? Mengenai 2,5%. Mohon maaf nih Bu, terpotong. Ini mengenai apa nih Bu Yunita? Boleh diketik lagi mengenai SKB apa ini? Thank you Bu Yunita, semoga terbantu. Ibu Anggreni Tasya, kok kalau kita mau kasih anak rumah yang saya beli cicil, pengen ganti nama anak, enaknya buat hibahnya di notaris ya kok? Oke, setuju Bu Anggreni. Kalau ibu bisa ke notaris akan lebih bagus ya, karena kan ini mungkin menyangkut uang yang besar. Nah, lebih baik ke notaris. Tetapi kalau ibu nggak mau ke notaris ya nggak apa-apa. Pada dasarnya kan hibah itu tidak wajib ke notaris ya. Nah, notaris bukanlah tanda sah atau tidak sahnya sebuah dokumen ya. Kalau mau notaris boleh, kalau nggak mau ke notaris ya nggak apa-apa juga. Oke, teman-teman tuh Bu Anggreni Tasya. Ibu Anissa R. Nasution, kok mau tanya. Orang pribadi punya ruko tingkat 2, disewakan 8 tahun 55 juta ke PT. Bisa kena harga pasar wajar nggak kok sama orang pajak? Jawabannya bisa ya. Jadi dia mesti bikin alasan kenapa dia mau kenakan 55 juta kepada PT. Apa hubungannya? Apakah teman, saudara, atau gimana gitu ya. Kalau alasannya bisa diterima, masuk akal ya boleh gitu. Tapi kalau alasannya nggak jelas, kan ditakutkan ada kickback, ada pembayaran di belakang meja. Nah, itu ditakutkan gitu ya. Jadi yang paling benar adalah sewakan dengan harga wajar, itu beres. Tetapi kalau nggak pakai harga wajar, maka perlu siapkan argumen, alasannya harus jelas gitu Bu. Oke, thank you Bu Anissa, semoga terbantu. Ibu Nikozon, Bapak. Kok kalau orang pribadi PKP punya harta apartemen dan disewakan harian, apakah dari sewa tersebut tetap harus mengeluarkan PPN? Jawabannya iya. Lalu, kalau harga harta tersebut mau dijual, apakah kena PPN? Jawabannya iya. Ya, jadi kalau PKP maka semua penghasilannya harus kena PPN. Oke? Dia bisa menghindari PPN dengan alasan itu sewa atau itu jual rumah adalah tidak termasuk kategori usaha. Itu bisa dilakukan, namun harus siap perang dengan orang pajak, karena orang pajak tidak akan mudah menyerah ya. Kalau dia bilang tidak kena PPN, orang pajak nggak senang gitu loh, kan lu PKP. Nah, jadi kalau dia kena PPN maka akan lebih aman, lebih beres. Tetapi kalau dia mau tidak kena PPN, maka dia bisa menggunakan alasan bahwa objek penghasilan ini adalah bukan sehubungan dengan usaha, sehingga tidak perlu kena PPN. Gitu. Okay. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Ibu Revalian, ya buat bahan jualan pemilu 2029. Setuju Bu ya, setuju banget ya. Ini betul-betul permainan politik, dan dari sini kita memahami ya, bahkan orang seperti Purbaya pun sebenarnya tidak peduli sama rakyat sebenarnya ya. cuman gaya populer aja gitu loh. Kalau peduli sama rakyat ya dipermanenkan aja PPh finalnya, ngapain dipotong-potong sampai 2029 coba. Apa alasannya sampai 2029? Kan nggak jelas. Thank you Bu Revalian, semoga terbantu. Bapak Agung Aldianto, boleh juga akal-akalannya. Ya boleh banget, Pak Purbaya orang pinter bos, bukan orang bodoh Pak Purbaya. Belum nanti kalau sudah masuk konsultan pemilu, wah lebih keren lagi nanti dia. Oke, Ibu Lisa Mona 1183, kau mau tanya ini edukasi SPT tahunan Cortex, nanti gimana ya? Kepikiran dari sekarang, makasih. Kita tunggu aja Bu, kita tunggu ya. Untuk SPT badan kan sudah ada tuh, sudah ada tutorialnya, sudah ada juga untuk testingnya gitu. Kalau orang pribadi sepertinya belum ya, kita tunggu aja sebentar. Bu Lisa, thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, kok sama PPh 21 akhir tahun itu bukti potong A1-nya sudah otomatis Cortex ada kok. A1 masih dibikin sih Bu.
A1 mesti dibikin ya, tidak otomatis setahu saya deh. Setahu saya nggak otomatis. Coba Bu cek lagi ya. Setahu saya tidak otomatis. Oke. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Bapak Agung Aldianto. Tapi kok, apakah mungkin bisa batas maksimal omset bisa dinaikkan dari 4,8 M? Tidak mungkin, Pak. Yang mungkin adalah turun, ya. Yang mungkin adalah turun. Kalau naik, nggak mungkin. Karena sudah tinggi sekali ya, 4,8 M itu tinggi sekali. Jadi kalau mau turun, mau naik, gua rasa nggak mungkin. Kalau turun masih mungkin. Itu bahkan didorong oleh banyak orang ya. Oke, thank you Pak Agung, semoga terbantu. Bapak Kahari 22, malam kawan, malam Pak Hari. Saya usaha menggunakan PPh final. Jika saya ingin ambil franchise Alfamart, sistemnya pembukuan, jadi usaha saya tetap 0,5% ya. Apakah bermasalah? Jawabannya betul, tetap 0,5 Pak. Tetapi Pak, omsetnya Alfamart ini biasanya melewati 4,8 M setahun. Jadi yang paling tepat adalah Bapak bikin PT atau CV untuk membeli franchise Alfamart tersebut. Ya, jadi bikinlah badan usaha sendiri, CV atau PTP atau PT untuk menjalankan franchise Alfamart tersebut, sehingga dia terpisah sendiri gitu loh. Kalau Bapak mau gabung pribadi ya boleh-boleh aja, cuman hati-hati omsetnya kalau melewati 4,8 M sudah tidak bisa non PKP ya. Oke, sudah tidak bisa non PKP dan tidak bisa pakai PPh final juga. Hanya yang di bawah 4,8 M saja yang bisa PPh final. Oke, thank you Pak Hari, semoga terbantu. Dari Ibu Melandi RTH Puradireja. Bang, misal saya beli BBM 20 juta, tetapi notanya hilang, cuma ada foto nota. Apakah bisa copy and stroke dengan kwitansi? Jawabannya bisa-bisa saja. Bagaimana menurut pajak jika stroke hilang? Kalau orang pajak mah tinggal bilang kami nggak terima, gitu kan? Tetapi kita harus melawan dong. Kalau memang buktinya ada, uangnya keluar, ya kita mesti pertahankan, perjuangkan, gitu ya. Oke, thank you Bu Melandi, semoga terbantu. Ibu Yunita, SKB UMKM 0,5%. Oh iya, nggak bisa. Jadi kalau ibu sudah melewati 7 tahun, sehingga ibu harus dipotong PPh 21 kan, gitu ceritanya kan. Nah, itu nggak ada jalan lain ya. Biarkan dipotong PPh, tetapi nanti di SPT tahunan tetap kita gunakan PPh final. Jadi kita bayar sendiri lagi ya. Kita sudah dipotong, kita juga bayar lagi sendiri karena tidak dapat SKB-nya gitu, atau suketnya belum diperpanjang gitu kan. Ya memang begitu, saat ini begitu Bu, kita tunggu dulu ya, tunggu diperpanjangnya melalui PP-nya. Oke, peraturan pemerintah. Thank you Bu Nita, semoga terbantu. Bapak Chardi Tese, malam kok, saya izin tanya, sampai sekarang belum keluar peraturan perpanjangan PPh UMKM ya. Apakah perlu yang memakai 0,5% diajukan NPPN terlebih dahulu? Nggak perlu Pak, nggak perlu. Takutnya nggak diajukan ntar disuruh, nggak usah ya. Karena sudah pasti diperpanjang ya. Di negeri Konoha itu ucapan mulutnya menteri adalah dasar hukum ya. Jadi nggak usah pusing. Itu pasti diperpanjang ya, dan tidak perlu NPPN. Oke, kalau dulu kemarin kan masih belum pasti tuh, makanya kita cetak NPPN. Tetapi karena sekarang sudah pasti diperpanjang lagi, maka kita tidak usah cetak NPPN. Oke, thank you Pak Chardi, semoga terbantu. Bapak Chardi, takutnya disuruh pembukuan. Oh tidak ya. Sekarang baru dapat info Cortex ini, kalau tidak ajukan NPPN, otomatis di bagian norma akan diblok. Oh, nggak juga sih Pak ya, nggak juga ya. Di bloknya bagaimana di bloknya? Ya mungkin nanti lah kita lihat ya, awal tahun ya. Awal tahun kalau mau cetak NPPN ya boleh-boleh juga ya. Oke, thank you Pak Chardi. Tapi intinya mencetak NPPN itu tidak akan mempengaruhi PPh final. Oke, lanjut. Ibu Amalia Awan Maliau. Kok Awan, kalau dulu TA ada persediaan, di laporan sekarang sudah nggak ada, tetapi diminta data pendukungnya di SP2DK. Tidak ada tuh gara-gara apa Bu? Tidak ada tuh gara-gara dijual atau gara-gara apa? Kalau gara-gara dijual ya sudah, bilang aja sudah dijual, sudah beres kan? Tetapi kalau ini bentuknya adalah perusahaan, maka perlu buka buku besar. Ketika dijual tuh jualnya kapan, buka invoice nggak gitu. Mesti jelas sih gitu. Jadi nggak apa-apa, tinggal kasih penjelasan kepada si orang pajak bahwa
sudah dijual gitu. Sudah dijual, nggak ada lagi datanya. Nggak apa-apa juga kan? Oke, thank you Bu Amalia, semoga terbantu. Yang penting kan ketika dijual mesti jelas tuh PPN PPh-nya masih clear. Oke. Lanjut. Bapak Bugatti 188. Malam kok, malam Pak Bugatti. Orang pribadi yang menerima bunga pinjam dari orang pribadi juga. Apakah benar dipotong PPh 23 15%? Jawabannya betul. Dari orang pribadi yang bayar bunga, betul. Orang pribadi tidak bisa motong biasanya ya. Kalau orang pribadi itu tidak pembukuan, yang bayar nih ya, yang membayar bunga, itu kalau dia tidak pembukuan, maka dia tidak usah bikin bukti potong PPh 23 15%. Nggak usah. Kalau dia pembukuan, orang pribadi pembukuan, atau dia badan, barulah dia memotong PPh 23 yang 15%. Setahu saya begitu, Pak ya. Seharusnya nggak motong sih, karena dia orang pribadi tidak melakukan pemotongan. Nah, namun kalau dia mau betul-betul comply, betul-betul mau memotong, itu lebih bagus. Saya lebih senang kalau dia mau memotong ya, daripada nanti dia disalahin orang pajak kan. Oke, nah, thank you Pak Bugatti, semoga terbantu. Ibu Anissa Nasution, makasih kok, sehat sukses selalu. Makasih Ibu Anissa, sama-sama. Lanjut, Bapak Kahari, makasih kawan, sama-sama. Ibu Yunita, sama-sama, thank you. Bapak Simase, malam Pak. Jika mau buat CV di akta pendirian, modal usahanya berupa aset, tetapi asetnya ini sudah dilapor di SPT pribadi. Apakah perlu akta hibah? Tidak perlu akta hibah ya. Jadi yang pertama, tidak perlu akta hibah. Kan itu adalah setoran modal ya, tidak perlu akta hibah. Yang kedua, menurut saya tidak usah Pak, batalkan rencana tersebut. Kenapa? Karena nanti tetap mesti bayar PPh 2,5% sama 5% ya, kalau dia berbentuk asetnya itu ruko atau bangunan gitu. Jadi yang ketiga, lebih baik setor modalnya berupa uang saja, kemudian disewakan asetnya tersebut. Aset ruko atau rumah atau tanah itu disewakan saja gitu ya. Jadi tidak usah setoran modal itu berbentuk aset, kecuali berbentuk barang dagang, itu boleh gitu. Kalau barang dagang tinggal disetor kan. Tetapi kalau bentuknya tanah bangunan malah ngerepotin diri sendiri, mending nggak usah. Jadi tidak usah setoran modal berbentuk tanah bangunan. Kalau berbentuk barang dagang itu masih oke. Mobil, motor masih oke. Dan tidak bisa hibah ya, itu bukan hibah, itu adalah setoran modal. Oke. Thank you Pak Simase, semoga terbantu. Bapak Nujumudin, kalau KLU perdagangan besar berbagai macam barang lainnya, apakah bisa berjualan LPG? Bisa ya, bisa. Kita ambilnya di swalayan, jual ke koperasi di kebun. Saya rasa bisa lah, nggak ada masalah. Oke, thank you Pak Nujumudin. Ibu Yanti, malam tanya, kalau saat ini jada per day terpotong Bu Yanti, boleh diketik lagi Bu Yanti nanti ya, kita tunggu ya. Kita lanjutin dulu ya. Bapak Henry Wijaya Kusuma, jika besok 2029 PPh 0,5% sudah tidak diperpanjang dan terus menggunakan NPPN, maka generasi yang ber-NPWP mulai tahun 2020 itu omsetnya 4 miliar yang tidak mengenal perhitungan NPPN akan kaget. Setuju Pak, setuju. Generasi yang tidak pernah merasakan NPPN, kemudian 7 tahun kemudian kena NPPN, bisa menangis Pak, bisa mencret ya. Jadi setuju ya. Namun sudah pasti diperpanjang Pak ya. Kalau Purbaya tidak perpanjang di 2029 nanti, tidak jadi presiden ya, nggak akan dipilih jadi wakil presiden dong ya. Jadi sudah pasti ini skenarionya adalah nanti 2029 dia akan bilang, saya mendukung warga negara, saya mendukung rakyat, kita perpanjang lagi 5 tahun. Pasti begitu kejadiannya ya. Makanya musuh-musuhnya nggak senang ya. Enak bener lu jadiin panggung untuk sandiwara kan, mending dia permanenkan katanya si musuh-musuhnya ini ya. Oke, thank you Pak Henry ya. Lanjut, Bapak Tang Sangsui, persediaan barang kodenya nomor berapa? Persediaan barang, kalau saya pakai 019 Pak ya. Kalau saya pakai 019 kalau nggak salah ya, setara kas lainnya deh kalau nggak salah. Jadi kalau saya gunakan 019 setara kas lainnya. Nah, nanti di situ termasuk keterangannya saya tulis barang dagang gitu. Oke. Thank you Pak Tang Sangsui, semoga terbantu. Ibu Amalia, OP kawan kan pas TA isi aja, nggak pakai support dokumen. Udah kadaluarsa pajak juga masih ada ditanyain bisa kok. Nggak usah, Ibu jawab aja ini
sudah ikut TA dan sudah clear pajaknya dan sekarang sudah saya jual, jadi sudah tidak ada lagi. Gitu. Nah, bentuknya apa nih? Kalau bentuknya adalah barang dagang, ya nggak apa-apa toh. Tetapi kalau bentuknya emas atau perhiasan, maka perlu dihitung keuntungannya. Ketika dia jual, untungnya berapa? Itu mesti dihitung ya. Kalau dia bentuknya emas perhiasan. Jadi intinya adalah barang yang ketika dijual rugi, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau barang yang ketika dijual menjadi untung, itu perlu dihitung untungnya berapa. Thank you Bu Amalia, semoga terbantu. Ibu Yanti 9, maaf kepotong. KLU terdaftar jasa perorangan lainnya. Tahun lalu terakhir sebagai agen asuransi. Sekarang buka usahanya UMKM. Apakah perlu update KLU? Lebih aman update Bu ya, lebih aman di update aja gitu. Supaya si WP ini tidak mengalami keraguan-raguan. Dia jangan sampai nggak bisa tidur gara-gara ini gitu loh. Ya udah ganti aja menjadi KLU pedagang eceran UMKM gitu. Oke, thank you Bu Yanti, semoga terbantu. Bapak Agung Aldianto, kok bagaimana dengan berita kemarin masalah pecah omset? Apakah masih legal kok? Jawabannya masih legal, karena Purbaya juga bingung gimana caranya kita mau nangkapin orang. Kalau orang bikin PT, bikin CV, bikin PTP, kan legal, nggak ada masalah gitu kan. Jadi Purbaya juga bingung nih bagaimana cara nangkapin orang ini, ya kan? Kemudian kalau orang itu ditangkap, mau ngapain? Mau diapain? Mau dipenjara? Kan bingung dong. Mau dikenain pajak gede atau PPh PPN, orang bisa nangis. Kalau orang nggak sanggup, ujung-ujungnya korupsi kan. Jadi sebenarnya itu hanyalah sebuah pencitraan saja dari Purbaya ya. Pada prakteknya itu tidak bisa dilaksanakan. Nggak bisa lu menyalahin orang untuk pecah-pecah omset. Karena emang itu legal, tidak ada masalah gitu loh. Kecuali dia bikin aturan satu orang hanya boleh punya satu badan usaha selamanya. Nah, itu mungkin ya, tetapi kan itu nggak mungkin. Dimanapun orang bebas aja bikin usaha suka-suka dia. Oke, thank you Pak Agung, semoga terbantu. Ibu Deromans, masih awam soal pajak. Belajar di mana ya kok? Sedangkan sudah ada usaha online. Oke, Ibu kalau mau ikut brevet boleh Bu, ikut brevet ya. Kalau mau ikut membership saya juga boleh. Nah, kalau mau brevet kan dia lebih terstruktur tuh pendidikannya, lebih enak. Oke, carilah brevet AB di mana-mana banyak. Thank you Bu Deromans, semoga terbantu. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Oh iya, hartanya artis Sandra Dewi yang sudah ikut TA1 dan PPS mestinya tidak bisa disita oleh negara ya. Mohon penjelasan hukumnya, terima kasih. Jadi gini Pak, Undang-Undang Pajak mengatakan harta PPS dan harta TA itu tidak bisa apa namanya? Sebentar ya, ada telepon. Matiin dulu. Itu tidak bisa dijadikan objek pidana maupun perdata gitu kan, tetapi hanya di dalam lingkungan perpajakan gitu loh. Jadi undang-undang pajak, undang-undang TA itu hanya untuk dalam ruang lingkup perpajakan. Sementara kalau undang-undang lain kayak TPPU, tidak pidana korupsi itu nggak ada urusan. Mereka nggak peduli, lo ikut TA nggak ikut TA nggak peduli. Gitu ya. Nah, jadi dalam rangka perpajakan dalam rangka perpajakan orang yang sudah ikut TA maupun PPS sudah aman. Oke. Thank you Pak Henry, semoga terbantu. Ibu Ananda Indri, kok kalau penghasilan UMKM, tapi saya juga punya bukti potong PPh 21, apakah bisa dikreditkan? Jawabannya bisa, gitu ya. Bisa dikreditkan, namun perlu apa nggak perlu? Kalau ibu sudah UMKM PPh final semua, maka kan ibu tidak punya kurang bayar PPh orang pribadi kan? Kalau tidak punya kurang bayar PPh orang pribadi, maka bukti potong PPh 21 nggak perlu, gitu ya. Kalau nggak perlu, ibu buang aja, nggak usah dikreditkan. Nanti malah jadi LB, gitu kan? Nah, oke, thank you Bu Anan, semoga terbantu Bu Ananda Indri. Bapak Agus Tobing 73, kok saya UMKM. Tahun 2016 pernah ikut TA, ada lapor harta berupa emas. Tetapi dengan nilai uang 100 juta, kalau mau dijual sekarang cara hitung pajak atas capital gain-nya gimana? Nah, cara gini Bu. Tahun 2016 kan ikut TA, berarti kan kondisi emas pada saat Desember 2015, oke?
Nah, pada saat Desember 2015, Ibu cari tahu tuh berapa harga emas per gram. Oke, anggaplah waktu itu harga emas per gram 500.000 gitu ya, 500.000. Berarti kan TA Ibu itu emasnya itu adalah 20 gram. Kan 100 juta dibagi 500.000 berarti kan 20 gram harga nilai emas Ibu. Ya, 20 gram yang dinilai dengan 100 juta. Nah, sekarang dijual nih. Nah, Ibu hitung 100 gramnya sekarang berapa rupiah. Nah, selisih untungnya itulah keuntungan. Itu mesti bayar pajaknya. Oke, gampang kan? Thank you Pak Agus Tobing, semoga terbantu. Bapak Vian Van 46. Malam kok. Malam Pak Vian Van. Saya peternak ayam, petelur yang omsetnya di bawah 4,8 M. Tetapi orang pajak selalu suruh bayar pajak. Mohon masukannya kok. Nah, ulang-ulang. Saya peternak ayam yang omsetnya di bawah 4,8 M. Tetapi orang pajak selalu suruh bayar pajak. Mohon masukannya kok. Ya memang mesti bayar pajak Pak ya. Memang mesti bayar pajak. Bapak mesti bayar pajak 0,5% dikalikan omset penjualan petelur ayam tersebut. Nah, dari 0 sampai 500 juta itu nggak usah bayar pajak ya. Setelah 500 juta itu bayar pajak. Oke, paham ya? Mesti bayar memang. Semoga terbantu Pak Vian Van. Bapak Simase, makasih Pak infonya, sama-sama. Ibu Amalia, kok DTP yang hotel dan lain-lain itu kan aktif di Oktober. Pas ajuin ubah KIU utama tetapi di reject karena kurang upload akte. Kita upload ulang di bulan November, boleh nggak terapin DTP di pajak Oktober? Oke, saya takut salah jawab nih Bu. Mending Ibu email kepada informasi@pajak.go.id ya. Email kepada informasi@pajak.go.id karena ini berbahaya kan. Jangan sampai kita tidak potong kemudian oleh orang pajak dibilang salah. Nah, lebih baik Ibu email kepada informasi@pajak.go.id, Ibu jelaskan kondisi seperti ini, apakah bisa dipraktekkan gitu ya, supaya jelas nih. Jangan sampai kita salah praktek. Oke. Thank you Bu Amalia, semoga terbantu. Bapak Wantis, jadi gimana kok? Apakah jadi sampai 2029? Jadinya adalah 2029 sudah pasti, ya, sudah pasti 2029. Tetapi apakah lebih panjang lagi atau tidak itu yang kita belum tahu. Oke. Tetapi sampai 2029 sudah pasti ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba bilang nggak jadi sampai 2025 aja. Nggak mungkin ya. Bisa dinepalkan nanti si Purbaya ya. Thank you Pak Wantis, semoga terbantu. Bapak tas sepatu Emory original kok. Batas pelaporan PKP kapan ya? Batas pelaporan PKP. Kalau semisal bulan ini omsetnya sudah PKP, lapor pengajuan di akhir tahun bisa kok. Jawabannya bisa ya. Jadi ketika orang mencapai omset 4,8 M, maka PKP-nya itu boleh bulan depan, boleh bulan depannya lagi, boleh sampai Desember ya. Sampai akhir Desember baru dia mengajukan PKP, itu boleh ya. Jadi maksimal Desember dan 1 Januari sudah mulai mempraktekkan PKP-nya. Itu maksimal terakhir ya. Kalau dia mau minggu depan ajukan PKP juga boleh. Okay. Semua terbantu Pak tas sepatu Emory. Ibu Zindri 074. Malam kawan, malam Bu Zindri. Misalnya OP punya cicilan kendaraan truk. Lalu dia mau buka CV untuk pertama kalinya. Apakah nanti cicilan truknya bisa dibiayakan di CV ya kok? Mohon tipsnya. Jawabannya bisa. Tetapi jadi gini, ceritanya adalah CV itu membeli truknya dari si orang pribadi. Oke? Jadi CV itu tinggal bayar nilai uang yang sudah dibayar oleh si pribadi, kemudian selisihnya, sisanya itu adalah dibayar oleh CV, dilanjutin oleh CV, gitu ya. Jadi ceritanya adalah CV itu membeli mobil kepada si orang pribadi. Nanti perlu dibalik nama kepada si CV itu, sertifikatnya itunya, BPKB dan STNK-nya. Oke, gitu ya. Kalau dia tidak mau jual beli, ya udah berarti disetor sebagai modal aja kepada CV. Oke. Thank you Bu Indri, semoga terbantu. Bapak Agus Tobing 73. Kok jual emas supaya pajaknya tidak gede? Bisa tidak kita jual sedikit-sedikit? Boleh banget ya. Jadi mungkin setahun jualnya 20 gram, tahun depan 50 gram, itu boleh, silakan aja kalau mau ya. Semua teman-teman Pak Agus Tobing. Bapak F Chan 21, kawan, kayaknya gendutan nih. Udah nggak rutin badminton lagi. Iya nih Pak, badminton saya udah berhenti, kemudian volley berhenti, kemudian saya mau mulai nge-gym juga belum ada waktu nih ya, gara-gara sibuk ngurusin
oknum-oknum ini ya. Thank you Pak F. Chan. Saya akan segera melakukan gym lagi ya. Bapak Ferik Chan, malam Pak Wan, malam Pak Ferik. Untuk persediaan barang, sesuai petunjuk AR kami kodenya 23. Ya, boleh-boleh aja. Kode 23 emang ada. Kode 23 itu ada di PPS dan PPS ya. Di SPTOP kayaknya nggak ada. Tetapi kalau Kortes mungkin ada ya. Kita tunggu di Kortes nanti ya. Apakah ada kode 023 untuk barang-barang dagang. Kalau ada boleh kita pakai itu. Oke. Setahu saya SPT 2024 tuh belum ada kode 23. Kode itu baru muncul di PPS. Oke, thank you Pak Felix, semoga terbantu. Bapak Iswandi Heni, Ibu ya. Malam kawan, malam Bu Heni. Kalau sudah PT perorangan, apakah nanti masih harus lapor SPTOP? Jawabannya harus masih ya. Jadi orang pribadi punya NPWP, kemudian dia bikin PT perorangan. Nah, PT perorangan itu punya NPWP lagi. Jadi ada 2 NPWP, masing-masing lapor SPT tahunan masing-masing ya. Setiap ada kartu NPWP itu wajib lapor SPT tahunan. Oke? Jadi PTP adalah sebuah badan usaha, badan hukum yang terpisah dari orang pribadi dan perlu lapor SPT sendiri. Thank you Bu Heni, semoga terbantu. Bapak Deromans, kalau memang belum pernah lapor pajak, sudah ingin mau lapor pajak, mulai dari mana dulu ya untuk usaha online marketplace? Oke. Bapak lebih baik konsultasi dengan konsultan pajak ya, itu lebih aman. Jadi Bapak perlu lapor mundur beberapa tahun sampai Bapak intinya sih ini berhubungan harta ya. Kalau Bapak tidak punya harta, maka nggak usah langsung tahun depan aja lapor. Tetapi kalau punya harta, apalagi banyak, itu masih mundur nih. 2024, 2023, 2022 dilapor mundur. Itu kalau perlu ya. Oke, thank you Pak Deroman. Kira-kira seperti itu. Intinya sih cek dulu hartanya berapa. Dari situlah kita baru bisa lihat dia mesti lapor mundur berapa tahun. Oke, thank you Pak Deroman, semoga terbantu. Bapak Angga 47, malam Pak Angga. Pembelian kopi ke petani, apakah dipotong PPh 22? Saya nggak tahu Pak, nggak yakin saya. Lebih baik Bapak cek ke Google, kalau nggak tanyakan ke email, ke informasi@pajak.go.id ya, itu lebih aman. Karena saya ragu-ragu nih, takutnya saya salah jawab. Setahu saya sih nggak ada pemotongan begitu, tapi mungkin ada. Mungkin ada ya, karena bahan pertanian perkebunan. Coba cek lagi Pak ya, di Google, kalau nggak di email ke informasi pajak. Oke, thank you Pak Angga, semoga terbantu. Bapak Simase, soal omset, kalau dari awal usaha udah lapor PPN, tetapi bayarnya juga 0,5% dari penjualan per bulan. Di perhitungan koreksi fiskal, apakah penghasilannya bisa dikoreksi? Penghasilan sih nggak dikoreksi Pak ya. Penghasilan sih nggak dikoreksi. Jadi kalau dia punya omset di bawah 4,8 M, dia menggunakan 0,5%, itu sudah betul. Gitu. Walaupun dia PKP ataupun bukan PKP itu nggak pengaruh. Gitu. Yang penting omsetnya dulu nih. Gitu. Oke. Thank you Pak Simase, semoga terbantu. Bapak Nujumudin, kalau showroom mobil jual 2 mobil dengan totalnya 700 juta, apakah dikenakan pajak UMKM atas 200 jutanya atau gimana ya? Atau abaikan saja karena jual mobil dengan end user? Pajak UMKM langsung atas 700 juta Pak ya, 700-nya yang kena. Jadi berapapun dia jual mobilnya, itu totalnya itu kena 0,5%. Memang begitu aturan hukumnya. Nah, kalau dia merasa berat, dia bisa menggunakan pembukuan, bikinlah sebuah PT atau CV gitu, bikinlah pembukuan, sehingga dia hanya kena pajak atas selisih keuntungannya saja. Tapi tidak pakai UMKM ya, hanya dia mesti menggunakan PPh umum. Gitu lebih baik kalau untuk yang omset besar begini. Oke, thank you Pak Nujumudin, semoga terbantu. Ibu Iswandi Heni, mohon penjelasannya kalau omset sudah lewati 4,8 M di bulan Agustus 2025, sebaiknya PKP ngajuin mulai kapan? Apakah bisa di 2026? Jawabannya tidak bisa ya, harus di 2025 ya. Kalau Agustus dia melewati 4,8 M, dia mau ajuin PKP-nya boleh Agustus, boleh September, boleh Oktober, November, Desember. Pokoknya maksimal akhir Desember mesti sudah diajukan dan 1 Januari sudah harus melaksanakan PKP-nya. Gitu Bu ya. Bebas aja sih, mau sekarang boleh, mau nanti boleh, tapi maksimal akhir Desember sudah mulai diajukan. Oke. Sama teman-teman Pak Iswandi Heni.
Bapak McGiver, pajak UMKM memang udah keluar PMK-nya ya? Belum ya. Dan dia bentuknya bukan PMK, bentuknya adalah PP ya, peraturan pemerintah dari Pak Prabowo. Oke, thank you Pak Mac, semoga terbantu. Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Kalau ada pembelian tanah 2025, tetapi balik namanya masih proses. BPHTB sudah dibayar lewat notaris, tetapi bukti resmi belum ada. Bagaimana lapor SPT kalau selesainya tahun 2026? Jawabannya nggak ada masalah ya. Jadi SPT kita itu ikuti cash flow, bukan ikuti dokumen. Oke? Kalau uangnya sudah dibeli, berarti kan uang sudah keluar tuh. Kalau uang sudah keluar, kita sudah harus mengakui ada aset tersebut di SPT kita ya. Jadi tanah itu sudah harus diakui sebagai aset kita, walaupun dokumen-dokumen masih menyusul, gitu ya. Itu prinsip yang lebih baik. Jadi ikutilah cash flow, ikutilah arus uangnya, jangan ikuti dokumen. Karena dokumen kan nggak jelas, bisa kapan-kapan, gitu ya. Nah, thank you Bu Cecilia, semoga terbantu. Bapak Nujumudin, kalau setor modal kendaraan, apakah harus balik nama ke CV? Jawabannya harus ya, perlu dibalik nama ke CV, itu lebih aman. Oke, thank you Pak Nujumudin, semoga terbantu. Bapak Randy Eng, malam Kak Awan, malam Pak Randy. Faktur pajak 010 harusnya 040 di Juni. Sudah dikreditkan Pak Awan. Diganti atau dibatalkan ya? Ada yang bilang diganti error faktur pajak DP-nya. Kalau dibatalkan sudah lewat masanya. Bagaimana solusinya? Diganti sih, mesti diganti. Coba diganti ya, di testing. Kalau nggak bisa diganti, sementara begitu aja dulu deh. Sementara dibiarin aja deh. Kan toh sudah dikreditkan kan? Sudah dikreditkan, sudah berjalan. Sementara seperti itu dulu. Gitu. Nanti kita lihat deh. Kalau nanti diperiksa, kita tanya deh bagaimana orang pajaknya berpendapat ya. Gitu. Karena kalau dibatalkan kan nggak bisa nih. Kalau dibatalkan Bapak nggak suka kan? Ya udah, diusahakan pengganti, dicoba dulu pengganti. Kalau emang nggak bisa, ya udah dibiarin aja. Seperti itu aja padanya dulu. Oke, thank you Pak Randy, semoga terbantu. Bapak McGiver, waris asuransi jiwa dari luar negeri yang didapat dari suami WNA yang dapat 2023 dijadikan temuan AR 2025. Apakah hal ini denda atau hanya koreksi SPT saja? Oke. Satu, kalau dia bisa buktikan bahwa ini adalah warisan yang resmi, maka itu cukup koreksi SPT, tidak usah bayar pajak. Oke. Tetapi kalau dia tidak bisa buktikan ini adalah warisan yang resmi, maka dia harus kena pajak. Oke. Nah, apa definisinya warisan itu resmi atau nggak resmi? Pertama, ada surat nikah nggak? Kan yang WNA nih, ada surat nikah nggak? Gitu. Yang kedua, asuransinya bisa dibuktikan nggak? Ini betul-betul ada asuransi, kemudian dia meninggal, kemudian ada surat klaimnya, kemudian ada uang masuk. Nah, semua ini mesti dibuktikan. Sepanjang dia bisa buktikan ini resmi, maka itu boleh diakui sebagai penghasilan yang tidak kena pajak, kemudian cukup di pembetulan SPT saja. Oke, thank you Pak McGiver, semoga terbantu. Bapak Simase, makasih infonya Pak, sama-sama. Bapak Agus Tobing 73, kalau saham yang dilapor harga saat beli atau harga saat lapor SPT, kalau Bapak bisa menemukan harga pembelian, itu lebih bagus Pak. Tapi kalau Bapak nggak bisa, maka Bapak harus lapor yang namanya average buy, ya, average buy, atau lebih tepatnya portofolio juga boleh ya, portofolio tetapi yang average buy ya, yang harga rata-rata beli, bukan harga market ya, bukan harga pasar, karena harga pasar kan bergejolak tuh. Nah, gunakanlah harga beli, harga average buy, itu lebih tepat menurut saya. Oke, thank you Pak Agus Tobing, semoga terbantu. Ibu Zindri 074, sepertinya kendaraan yang belum lunas itu belum bisa dibalik nama. Apakah ada solusi lain Apakah bisa pakai skema sewa ya biar bisa dibiayai di CV? Boleh, mau bikin sewa boleh ya. Tidak harus balik nama sekarang gitu. Kalau memang dia belum balik nama ya nggak apa-apa. Yang penting kan dibikin dokumentasi aja bahwa bahwa barang itu sudah di-store kepada CV sebagai modal ataupun dibeli oleh CV atau di overcredit oleh CV gitu. Juga bisa sih. Oke. Jadi kalau mau sewa juga boleh, kalau mau dijual atau di setor modal juga boleh. Mengenai balik nama nanti aja. Itu boleh aja. Oke, thank you Bu Zindri, semoga terbantu. Bapak Nujumudin,
Apakah bagus jika akhir Desember 2025 saya pembetulan SPT 2020 dengan menambahkan banyak aset yang belum pernah dilapor? Ini bisa dilakukan ya, ini bisa dilakukan. Jadi 2026 kan sudah expired, jadi tidak diperiksa. Makasih kok. Jawabannya itu bisa dilakukan ya. Namun Bapak mesti cek. Contohnya nih, Bapak menambahkan harta 100 miliar gitu. Pembetulan 2020 ya. Bapak pembetulan SPT 2020, Bapak tambahin 100 miliar. Oke? Begitu Bapak pembetulan 2020, kan otomatis pembetulan juga dong. 2021, 22, 23, 24 kan pembetulan juga tuh. Nah, pertanyaannya, 100 miliar tersebut apakah betul dihasilkan di 2020 dan sebelumnya? Ataukah itu dihasilkan di 2021, 22, 23, 24? Nah, kalau dia dihasilkan di 2021, 22, 23, 24, maka percuma. Percuma kita pembetulan nambah-nambahin di 2020 gitu. Tetapi kalau memang itu betul uangnya ada di 2020, maka itu boleh. Bisa dilakukan. Itu strategi yang bisa dilakukan maksud saya. Gitu ya. Gitu. Jadi mesti lihat juga asal muasal sumber penghasilannya. Okay. Thank you Pak Nujumuddin, semoga terbantu. Bapak Agus Tobing, kok saham saat dijual kalau ada keuntungan kena pajak lagi tidak kok? Saham saat dijual jawabannya tidak ya, karena saham itu yang di Bursa Efek itu sudah kena PPh final ya. Jadi keuntungannya sudah bebas pajak. Oke, tetapi dengan syarat saham di Bursa Efek ya. Semua teman-teman Pak Agus Tobing. Bapak Randy, makasih kawan, sama-sama. Bapak Nujumuddin, kok kalau pribadi punya ruko kemudian disewakan kepada orang pribadi untuk pembayaran pajak sewa pasal 4 ayat 2, gimana ya? Dari yang punya ruko atau yang menyewa? Oke, jadi gini, kalau yang menyewa ruko, yang membayar sewa nih ya, kalau dia orang pribadi yang pembukuan, maka dia yang memotong 10%. Dia cukup bayar 90% kepada pemilik ruko. Tetapi kalau dia itu bukan pembukuan, dia adalah orang pribadi biasa, maka dia bayar full 100% kepada si pemilik ruko, nanti si pemilik yang bayar sendiri PPh final sewanya. Oke. Thank you Pak Nujumuddin, semoga terbantu. Bapak Nujumuddin, harta 2020 tadi berupa aset mobil, rumah, dan tanah yang dihibahkan dari orang tua. Aset mobil dan tanah yang dihibahkan dari orang tua, itu boleh Pak, itu boleh. Itu boleh ya, silahkan dilaporkan di SPT 2020, kemudian pembetulan 2021 sampai 2024 ya. Dengan begitu maka itu sudah kadaluarsa pemeriksaan. Oke. Thank you Pak Nujumuddin, semoga terbantu. Oke, belum ada pertanyaan teman-teman ya, silahkan ditanyakan di kolom komentar lagi kalau masih ada yang bertanya ya. Sebelum ada yang bertanya, kita akan cari-cari dulu nih informasi terbaru dari dunia persilatan perpajakan ya. Nah, sebelum ada yang bertanya ya, makasih Pak Agus Tobing, sama-sama. Kita akan informasikan mengenai informasi terbaru nih. Ini yang baru nih ya. Nah, ini mengenai PMK yang terbaru. PMK terbaru mengenai gaji 10 juta ya, yang tidak kena pajak itu ya, DTP. Mari kita lihat. Gaji lebih dari 10 juta di tengah tahun. Apakah tetap dapat PPh 21 DTP? Oke, kita lihat ya. Jadi di tengah-tengah tahun dia mengalami kenaikan gaji nih. Oke, kita lihat. Kontak center DJP ya, Kering Pajak menegaskan pegawai tetap masih berhak menerima insentif PPh 21 DTP meskipun mengalami kenaikan gaji melebihi 10 juta di pertengahan tahun. Pernyataan tersebut ada di Kering Pajak ya. Menurut Kering Pajak, kriteria mengenai besaran penghasilan pegawai yang mendapat insentif itu diatur di PMK 10 2025 sampai dengan PMK 72 2025. Untuk ketentuan penghasilan pegawai tetap yang berhak dapat fasilitas DTP, silakan mengacu kepada pasal 4 ya, PMK 10 2025. Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf B PMK 10, pegawai tetap yang memenuhi kriteria yaitu menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari 10 juta. Pada masa kapan nih? Pada masa Januari 2025 atau pegawai tertentu yang mulai bekerja sebelum Januari 2025. Kemudian, pada masa pajak bulan pertama bekerja untuk pegawai tertentu yang baru bekerja pada tahun 2025. Nah,
Sepanjang memenuhi ketentuan itu, jika di pertengahan tahun mengalami kenaikan gaji melebihi 10 juta dan penurunan di bawah 10 juta, maka tetap berhak menggunakan fasilitas PPh 21 DTP. Terkait dengan KLU sektor pariwisata, jadi patokannya adalah masa Januari ya. Jadi patokannya adalah masa Januari atau masa dia pertama kali kerja. Jadi kalau di Januari gaji dia itu anggaplah 9,5 juta, kemudian di bulan April naik menjadi 11 juta gitu ya, maka dia tetap dapat DTP PPh 21 sepanjang tahun 2025. Yang gue tangkap begitu ya teman-teman ya. Terkait sektor KLU sektor pariwisata, fasilitas PPh 21 ini dapat dimanfaatkan sepanjang perusahaan tersebut memiliki kode klasifikasi lapangan usaha. Jadi KLU-nya perusahaan adalah KLU tersebut ya, di lampiran A di PMK 72. Untuk contoh perhitungannya, wajib pajak dapat melihat di lampiran PMK 72. Oke. Sebagai informasi, pegawai tetap tertentu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja di bidang usaha tertentu ya, industri pariwisata, harus memenuhi setidaknya 3 butir kriteria. Yang pertama adalah punya NPWP dan punya NIK ya. Kedua, menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari 10 juta. Penghasilannya dimaksud itu meliputi gaji dan tunjangan tiap bulan, serta imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur. Berarti kalau THR bonus nggak dihitung ya. Penghasilan itu dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk menerima dalam bentuk natura. Ketiga, tidak menerima insentif PPh 21 lainnya berdasarkan undang-undang di bidang pajak. Oke. Untuk pegawai industri pariwisata, jangka waktu itu diberikan untuk masa pajak Oktober sampai dengan masa Desember. Berarti cuma 3 bulan dong, Oktober, November, Desember. Oke. Jadi kalau pokoknya lihat Januari deh. Pokoknya lihat Januari. Kalau Januari dia gajinya di bawah 10 juta, maka Oktober, November, Desember dapat DTP. Gitu aja cara lihatnya ya. Walaupun di Oktober gaji dia tuh sudah di atas 10 juta. Kira-kira begitu yang gue tangkap ya. Jadi di lampiran A itu terdapat 77 jenis usaha di bidang pariwisata yang bisa memanfaatkan insentif PPh ini ya. Contohnya perhotelan, restoran, kafe, bar, kelab malam. Kelab malam tempat juga. Penyelenggara apa tuh? MICE, museum, cagar budaya dan lain-lain. Oke lah, boleh lah. Jadi intinya teman-teman masih cek lagi PMK 72 ya, di bagian lampiran A itu termasuk nggak kategorinya. Kalau kategori termasuk, maka pegawai-pegawai di perusahaan itu bisa ya. Yang penting KLU-nya memenuhi, kemudian pastikan juga gaji Januari yang dilihat. Oke, lanjut. Ada pertanyaan ya, dari Ibu VV68. Malam kok, tolong tanya. Jika saldo USD dan SGD di 2019 sampai dengan 2024 itu sama, tetapi karena ada perbedaan kurs, nilai rupiahnya bertambah. Jadi nilai tunai menjadi berkurang. Bagaimana caranya supaya nilai tunai tetap? Oke, gampang. Jadi anggaplah nilai tunainya 100 nih. Nilai dolar juga 100 gitu ya. Maka nilai tunainya tahun depan itu tetap 100, sedangkan nilai dolarnya naik nih sesuai dengan harga pasar kan, menjadi 100,05 gitu ya. Maka 5-nya itu adalah keuntungan yang harus dihitung pajaknya. Oke, jadi digunakan harga nilai terbaru, tetapi ada keuntungan yang masih dihitung nilai pajaknya. Oke, thank you Bu VV, semoga terbantu. Bapak tas sepatu Emory original. Kok, tadi kan Oktober sudah di atas 4,8 M dan pengajuan PKP di bulan Desember dan omsetnya sebesar 10 M. Apakah selesainya nanti akan ditagih PPN selisihnya ya? Tidak ya, atau tidak, dan kena sanksi enggak? Tidak ya. Jadi PPN itu baru berlaku setelah tanggal PKP. Jadi tanggal PKP-nya kapan? Disitulah mulai berlaku. Jadi kalau dia mengajukan di Desember nih, kemudian PKP-nya itu munculnya di tanggal 20 Desember, maka mulai 20 Desember itulah dia PKP-nya mulai jalan ya. Yang sebelum-sebelum itu walaupun sudah 10 M juga nggak apa-apa. Oke. Thank you Pak Sepatu Emory, semoga terbantu. Bapak Nujumudin, makasih kok, sehat dan sukses selalu. Sama-sama Pak, semoga terbantu. Ada Bapak Nikozon. Kok, kalau pemeriksaan pajak batasnya 5 tahun ke belakang. Kalau sekarang 2025 berarti dari 2021 atau 2020. Jawabannya 2020 ya. Jadi sekarang kan November 2025 nih.
maka Oktober 2020 sudah selesai. Oke, November 2020 masih bisa. Nah, gitu Pak ya. Jadi hitung bulan, bukan hitung tahun. Sekarang kan November, hitunglah berarti Oktober 2020. Jadi hitung bulan. Oke. Thank you Pak Niko John, semoga terbantu. Bapak Nujumudin, jika CV konstruksi pekerjaan 02 dengan dinas-dinas, kemudian ada faktur pajak masukan 04 dari pembelian material. Oke, sehingga PPN-nya LB. Apakah mudah untuk proses restitusi PPN-nya? Jawabannya tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi perusahaan konstruksi yang bekerja dengan BUMN itu sudah selayaknya harus betul-betul rapi pajak dan akuntingnya, karena dia pasti akan dipersulit. Jadi harus kita persiapkan. Gitu. Nggak ada pilihan Pak, nggak ada pilihan. PPN LB itu harus diminta restitusi, kemudian akan ada pemeriksaan, kemudian kita harus siap. Kita harus siap dengan semua data-datanya. Nggak ada pilihan Pak. Okay. Thank you Pak Najumuddin, semoga terbantu. Bapak Imron Turasi, malam kalau dikenakan denda 1% karena tidak bikin faktur pajak, bagaimana jalan terbaik untuk minimalisir denda tersebut? Caranya adalah dengan bikin faktur. Jadi untuk yang sudah terlanjur udah lupakan. Untuk kedepannya itu harus bikin PPN, bikin faktur pajak gitu ya. Nah, cara lainnya adalah dengan kenakan kepada customer, ya, suruh customer yang bayar 1% gitu. Nggak ada pilihan. Suruh customer yang bayar, kalau enggak ya minta KTP, kita terbitin faktur pajak. Gitu ya. Thank you Pak Imran, semoga terbantu. Ibu VV68, saldo USD dan SGD di bank tetap dan tadi rupiahkannya karena pelaporan harus dalam rupiah. Itu bukan penghasilan, tetap dikenakan PPh kok. Jawabannya adalah itu adalah penghasilan, ya. Saldo USD yang dulunya $100 nilainya $100 yang dulunya $100 senilai 1,5 juta, yang sekarang masih $1 tapi nilainya 1,8 juta, itu sudah ada penghasilan, gitu ya. Nah, jadi itu penghasilan dan itu dikenai pajak. Namanya penghasilan atas capital gain, keuntungan dari capital, gitu ya. Walaupun kita belum jual, itu sudah dianggap penghasilan. Nah, kecuali ibu laporkan USD itu tidak berupa rupiahnya, jadi rupiah tidak berubah. Berarti kan ibu hanya laporkan nilai USD dengan kursnya adalah kurs ketika beli, itu boleh gitu. Jadi tidak ada kenaikan harga rupiah. Tetapi kalau ibu mau lapor ada kenaikan rupiah, maka otomatis ada kenaikan capital dan sehingga kena pajak. Oke, thank you Bu VV, semoga terbantu. Ibu VV, kalau kursnya turun di tahun berikutnya bagaimana Ya nggak ada masalah ya. Kalau kursnya turun maka tidak kena pajak. Gitu. Apakah bisa dikurangkan dengan penghasilan tahun depan? Nggak bisa ya. Tetapi kalau turun pun nggak turun berapa sih? Kurs kan hampir tidak pernah turun ya. Kalaupun turun nggak banyak gitu. Kalaupun naik juga nggak banyak, gitu kan? Jadi emang begitu. Thank you Bu VV, semoga terbantu. Bapak Iswandi Heni, Ibu ya. Kapan mengadakan training SPT, OP dan badan? Belum nih Bu, mungkin tahun depan lah. Tahun depan Januari, Februari, Maret. Kita lihat nanti ya. Sekarang sih belum. Thank you Bu Iswandi, semoga terbantu. Bapak Imron Turasi, penjualan gula dengan faktur pajak seri 08. Bisakah kita pakai gunggung faktur pajak? Gunggung ya? Setahu saya sih bisa Pak ya. Setahu saya bisa kok digunggung, walaupun 08 ya. Setahu saya bisa. Nah, supaya pasti coba Bapak email kepada informasi@pajak.go.id ya. Di WA di email ke informasi@pajak.go.id. Bapak jelaskan situasinya. Situasinya adalah saya ini jualan gula dengan kode 08, bisa nggak ini digunggung gitu. Kalau bisa bagaimana caranya? Kalau nggak bisa, solusinya apa? Gitu ya, coba cek ke informasi pajak. Oke. Kemudian Bapak Ibu VV, thank you sama-sama. Bapak Nujumudin, 08 juga ada yang digunggung. Ya, gitu ya. Ya. Setahu saya sih bisa kok digunggung. Setahu saya bisa. Oke, thank you Pak Nujumudin, semoga terbantu. Bapak Cindraka, kursnya naik harus bayar pajak.
penghasilan 0,5%, benarkah Pak? Jawabannya bukan 0,5% ya, tetapi PPh progresif. PPh orang pribadi progresif. 0,5% itu hanya dalam rangka jualan barang dagang ya, bukan selisih kenaikan kurs. Thank you Pak Cindra, semoga terbantu. Bapak Hartono, jika terdapat aset yang belum dilaporkan 2020, harus pembetulan dengan mengakui aset yang belum dilaporkan sebagai penghasilan. Jawabannya iya. Oke. Dan jika omset plus aset lebih dari 4,8 M, PPh badan kalikan 22%. Mohon arahannya. Tidak ya. Nggak begitu sih. Omset plus aset, tidak. Jadi yang kena penghasilan itu adalah penghasilan itu omset ya, bukan aset. Aset itu tidak kena pajak. Yang kena pajak adalah penghasilannya, gitu. Jadi, apakah aset itu berupa penghasilan? Iya. Tetapi apakah itu penghasilan kena pajak? Kan belum tentu. Kan ada penghasilan yang tidak kena pajak. Contohnya penghasilan hibah, penghasilan warisan kan tidak kena pajak. Jadi harus jelas dulu berapa penghasilannya. Dan ini kan orang pribadi ya. Kalau badan lain lagi. Kalau badan mesti cek dulu nih. Dia dari mana asetnya itu. Oke. Thank you Pak Hartono, semoga terbantu. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya, sudah pas banget nih, nggak ada lagi yang bertanya ya. Kita akan ketemu lagi hari Senin seperti biasa jam 8 malam ya. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung. Kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Thank you semuanya, sampai jumpa. Mari semua, makasih.